10 ke 11 ini, menurut saya dari kelas sekian yang saya tegel, yang saya tangani, kelas ini yang agak lambat mengerjakan tugas. Waktu tugas 11 ini, kalau kelas-kelas dulu yang paling dekat adalah tugas 9. Nah, tugas 10 itu paling dekat yang ada yang belum dikerjakan ini. Nah, ini enggak, ini saya lihat tadi jam 4 itu tugas 4 masih ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu masih 8, 9. Kalau 9 itu baru tadi saya lihat baru 3. Yang PTK itu. Proposal PTK. Ini saya sekedar mengingatkan aja Bapak Ibu sudah memang kalau dalam proses di PPG kan lebih dekat dengan pembelajaran pedagogik ya, Bapak Ibu yang harus aktif gitu. Tidak seperti harus dituntun terus gitu maksud saya. Tuh. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, tolong yang merasa belum mengunggah tugas-tugas itu, mulai tugas 4 sampai tugas yang hari ini mesti harus diunggah, ya monggo silakan dipercepat. Karena besok terakhir, lusai kalau nggak salah di jadwalnya sudah review apa yang Bapak Ibu kasih catatan, saya kasih kerjakan itu nanti akan diberi catatan-catatan oleh Bapak Ibu guru pamong gitu loh. Nah, di dalam kelas kita itu ada Bu Jamilah kalau nggak salah. Bu Mariatul Jamilah itu yang dari guru pamong. Nanti akan melihat bagaimana tugas Bapak Ibu berkaitan dengan modul ajar dan lain sebagainya. Itu yang akan banyak melihat nanti seperti apa. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan yang selama ini tugas itu yang berkaitan dengan peer teaching, ya nanti itu yang Bapak Ibu pakai gitu. Makanya itu setelah review nanti tolong Bapak Ibu juga bisa memberikan perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh Ibu guru pamong, itu khususnya itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, saya ingatkan biar tidak terlalu lama. Nanti kalau terlanjur numpuk, Ibu bingung, kemudian ternyata nanti di kemudian hari beberapa hari ke depan itu banyak kegiatan yang di keluarga, kan Bapak Ibu nggak bisa meninggalkan, sementara tugasnya juga belum, nanti kan kasihan gitu. Itu Bapak Ibu. Itu yang berkaitan dengan tugas yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk berikan masukan kaitannya dengan PTK. Dari judul dari PTK, tugas PTK yang tadi sore jam 16 tadi saya lihat, sebanyak 3 tugas, ternyata hanya 1 yang pakai judul, yang 2 itu enggak ada judulnya. Nah ini terus, tapi deskripsi berikutnya ada, pendahuluannya ada, rumusannya ada, itu. Tapi enggak ada judulnya. Terus ini maunya apa gitu? Apa mau disusulkan judulnya? Padahal pertama kali harus judul itu dibuat dulu, setelah menemukan masalahnya itu. Saya tidak tahu, mudah-mudahan lupa ya, yang 2 itu, tapi yang 1 itu. Yang 1 belum, yang 2 itu belum ada judulnya. Sebentar. Ini yang terakhir ada judul di usaha, tapi tidak sendiri di judul, masuk di pengantar. Saya tidak tahu punya siapa ini, saya nggak catat tadi namanya. Misalkan peningkatan hasil belajar siswa materi Asmaul Husna melalui metode Discovery Learning kelas 7 SMP Taman Bakti.
Tahun pelajaran 2425. Ini nggak ada judulnya ini. Nggak tahu ini judulnya apa, di atas nggak ada, tahu di dalam kata pengantar. Mestinya kan kalau kita lihat dari identitasnya kan pertama kan judul gitu ya, judulnya apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tahu-tahu ada kata pengantar. Tapi di sini di kata pengantar itu judulnya upaya peningkatan pemahaman makna Asmaul Husna peserta didik kelas 7 SMP 6 Madiun melalui metode berbasis project. Itu judulnya. Tapi judul ini masuk sudah di dalam kata pengantar. Tapi judul mandiri yang di atasnya nggak ada. Tuh. Kemudian, nah yang di atas sudah ada judulnya dan ada logonya, covernya ada. Itu judulnya upaya meningkatkan karakter amanah dan jujur untuk menumbuhkan integritas pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Madiun. Nah, ini mesti Bapak Ibu punya judul ini mesti apa? Punya siapa? Tapi tidak saya sebutkan ya, karena tadi nggak sempat nulis namanya ya. Nah, itu tiga judul yang tiga tugas yang masuk, tidak saya katakan 3 judul ya, tapi tiga tugas yang sudah diunggah. Nah, ada beberapa catatan yang mendorong saya untuk segera melakukan video conference hari ini berkaitan dengan persoalan PTK Bapak Ibu. Sebenarnya saya meyakini Bapak Ibu ini kan sudah satu ya, PTK sudah berkali-kali mungkin sudah pernah. Tapi tolong perhatikan PTK itu di judul harus ada 2 yang paling utama, 2 hal. Pertama ada problemnya, yang kedua ada solusi, ada tindakan sebagai solusinya. Itu kata kunci. Nah, karena setiap penelitian itu mesti berangkat dari problem penelitian, maka PTK pun juga harus berangkat dari problem. Nah, problem penelitian secara umum dengan peta berbeda Bapak Ibu. Kalau PTK itu dibatasi berkaitan dengan persoalan atau problem-problem dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, problem di pembelajaran itu adalah sesuatu yang menyebabkan tujuan penelitian, tujuan pembelajaran itu tidak tercapai gitu. Itu problem pembelajarannya mesti begitu. Nah, oleh karena itu problem penelitiannya harus ditemukan dulu. Problemnya apa kan itu? Nah, karena problem dalam pembelajaran itu, karena tujuannya itu ketercapaian tujuan pembelajaran yang endingnya itu dalam bentuk prestasi belajar atau hasil belajar, maka yang menjadi ukuran munculnya problem itu adalah dari pembelajaran itu sendiri. Nah, itu yang terpenting yang perlu dipahami itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu di dalam menyusun judul itu harus ada urutan. Sebenarnya bisa dibolak-balik antara problem duluan atau tindakan duluan. Tapi yang jelas 2 persoalan itu harus ada itu. Kemudian mana yang penting antara judul itu yang lebih spesifik atau yang lebih umum. Nah, tergantung problemnya. Kalau problemnya memang jelas ada di satu yang spesifik, misalkan di materi, misalkan materi pernikahan atau materi haji, ya judulnya to the point ke haji aja enggak masalah, tidak harus PAI gitu. Karena PAI bagiannya masih banyak materinya itu. Dan yang jelas yang berproblem rata-rata kan materinya, pembelajaran terhadap materi khususnya itu.
materi pembelajarannya. Maka problemnya harus berangkat dari situ. Nah, karena problem dari mata pelajaran itu yang berdampak pada timbulnya ketidaktercapaian tujuan pembelajaran yang wujudnya adalah prestasi pembelajaran, maka prestasi pembelajaran yang rendah itu menjadi problem yang harus diangkat di dalam PTK. Gitu. Kemudian seberapa besar problem itu bisa diangkat dalam PTK? Sebenarnya tidak ada patokan, tetapi karena ada aturan-aturan yang di antara aturan itu adalah kalau siswa tidak mencapai KKM, maka aturannya diremedi. Tapi yang diremedi itu dilihat dari jumlah berapa banyak peserta didik yang tidak mencapai tujuan pembelajarannya. Tidak melewati KKM kan begitu. Nah, remedi itu kalau jumlahnya kecil, misalkan hanya 1 sampai 5. Tapi kalau lebih dari 50%, itulah yang menuntut sebenarnya dilakukan PTK. Karena kalau dilihat dari hasil refleksinya atau evaluasinya, proses pembelajaran itu, kalau sudah 50% ke atas, berarti ada sesuatu yang betul-betul serius yang mau mempengaruhi terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, tolong diperhatikan kalau membuat judul, boleh yang pertama di awal boleh menggunakan problemnya, kemudian yang kedua baru tindakannya, atau dibalik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam judul penelitian PTK, upayakan untuk tidak menggunakan dua kata kerja. Misalkan upaya meningkatkan, itu kan dua kata kerja. Yang satu upaya, yang satu meningkatkan. Nah, yang benar kata kerjanya salah satu. Kalau ada dua kata kerja, maka rubahlah ke kata kerja. Misalkan upaya peningkatan, bukan upaya meningkatkan. Tapi kalau kita hanya menggunakan satu kata kerja, ya meningkatkan saja sudah cukup. Tidak harus menggunakan upaya. Gitu. Karena apa? Karena setiap penelitian selalu dibatasi maksimal judul itu 20 kata, itu maksimal. Lebih dari itu dianggap kurang baik judul itu kan begitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana kita menyusun judul. Nah, kemudian di dalam redaksi judul Bapak Ibu, siswa itu yang baik di belakang. Di belakang itu sebelum kelas, misalkan siswa kelas 7, jangan ada di depan. Misalkan upaya peningkatan prestasi belajar atau hasil belajar materi pernikahan melalui strategi power of two siswa kelas 7 gitu. Jangan hasil belajar siswa, jangan di depan. Hasil belajar materi bla 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 siswa kelas 7 atau kelas 2, kelas 6, kelas 7, 8, 9 atau kelas 1 atau kelas 10 dan sebagainya. Nah, baru kelas itu ditunjukkan, kemudian disusul dengan sekolah, nama sekolah. Nama sekolah kan selalu diikuti kemudian tempat di mana lokasi penelitian di sekolah, misalkan SMP 6 Madiun. Nah, jangan lupa kalau Madiun, misalkan Madiun itu kan ada, kalau di tingkat SD SMP kan sudah di kecamatan ada. Bisa jadi misalkan Madrasah Aliyah Dolopo Madiun. Nah, Doloponya ada, Madiunnya ada. Karena seringkali kabupaten ini tidak disebutkan. Nah, persoalannya kalau
PTK, hasil PTK itu kemudian LPTK mengunggah secara nasional lewat Google, maka dibaca orang akan tidak tahu yang namanya Ndolopo itu yang mana kan. Tapi kalau Ndolopo Madiun, maka orang suka, oh berarti yang ada di Madiun. Nah seringkali ini lupa nggak disebutkan. Nah kemudian yang terakhir adalah tahun pembelajaran atau tahun ajarannya, itu juga disebut di bawah. Tahun ajaran 2024-2025 atau 2004 Desember 2025. Tapi pengajarannya tahun ajarannya cukup 2024-2025. Itu berkaitan judul Bapak Ibu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, kata-kata yang kira-kira tidak punya pengaruh apa-apa itu tidak usah dipakai. Kadang-kadang kita menggunakan kata, tapi kata itu sebenarnya tidak banyak berfungsi gitu. Makanya di judul itu sebenarnya judul yang baik itu simple, tapi orang sudah memahami judul itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian di judul kata-kata menuju ke tindakan itu ada dua kata yang lebih spesifik ke PTK, Pak. Melalui dengan menggunakan. Kalau judul yang saya sebutkan tadi, yang upaya meningkatkan karakter amanah dan jujur untuk menumbuhkan integritas pada sewa. Kalau ini maksudnya judul PTK, ini sebenarnya tidak nyambung, Pak. Tidak menunjukkan PTK, tapi ini penelitian umum, tapi penelitian kualitatif. Karena tidak ada kata yang mengunci bahwa mana yang tindakan yang dipakai untuk mengatasi problem, itu belum muncul gitu loh. Ini kan jujur untuk, kata untuk menumbuhkan integritas. Ini kan bukan PTK. Kata-kata menumbuhkan itu sebenarnya rangkaian dari kegiatan peningkatan karakter itu gitu loh. Nah, kalau ini menurut saya ini penelitian kualitatif sehingga kegiatan meningkatkan karakter itu sebenarnya sesuatu yang sudah dijalankan oleh guru kemudian kita teliti gitu loh. Padahal PTK itu adalah sesuatu yang kita temukan dan kita sendiri yang akan menjalankan mengatasi problem itu dengan tindakan yang dianggap sesuai dan memadai. Jadi ada dua kata yang menurut saya itu bisa dipakai untuk menunjukkan ke PTK. Misalkan peningkatan karakter amanah atau amanah dan jujur melalui apa metodenya, apa strateginya atau medianya, melalui atau menggunakan media LCD misalkan. Bahasanya kan menggunakan LCD, berarti peneliti ini atau guru ini sebagai peneliti itu akan mengatasi problem tentang karakter yang dianggap rendah, kemudian ditingkatkan menggunakan LCD. Sehingga nanti prakteknya guru pada saat meningkatkan amanah jujur ini harus menggunakan betul-betul menggunakan LCD gitu loh. Ini PTK. Tapi kalau judul yang untuk meningkatkan ini sebenarnya sudah ada kerja atau pembelajaran atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan sikap amanah itu. Nah, oleh karena itu posisi peneliti ini di luar, bukan sebagaimana PTK. Karena PTK ini adalah guru yang sekaligus peneliti. Beda dengan yang kualitatif non PTK. Peneliti itu adalah orang luar, bukan orang yang mengerjakan upaya peningkatan itu, kan begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang belum mengunggah tugas, belum
belum mengunggah tugas dan belum punya judul, tolong nanti perhatikan itu membuat judulnya. Karena nanti kalau masih beberapa kali pun nanti kalau sampai enggak benar, ya terus nanti saya kembalikan lagi. Karena penting. Pentingnya apa? Karena ini tugas guru. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kalau penelitian itu sebenarnya lebih dekat dengan penggunaan kata latar belakang, bukan pendahuluan, bukan kata pengantar. Itu selama ini kalau kata pengantar, kalau diterjemahkan itu adalah introduction. Nah, introduction itu biasanya dipakai untuk istilah-istilah jurnal, artikel, bukan penelitian. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi nanti menggunakan adalah latar belakang. Kalau ada gitu kata pengantar, saya lupa kalau yang di sistematika yang di modul itu pakai kata pengantar atau latar belakang. Tapi saya menelusurinya tuh yang tepat itu sebenarnya pakai latar belakang. Karena kalau menggunakan istilah kata pengantar itu biasanya lebih mengantarkan tapi tidak memuat hal-hal penting yang perlu disampaikan di awal agar pembaca peneliti itu, pembaca hasil penelitian itu akan tahu apa sih sebenarnya problemnya, datanya seperti apa, kemudian teorinya bagaimana hubungannya dengan kasusnya atau persoalannya kan itu. Terus pertanyaan penelitiannya seperti apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di latar belakang tolong diperhatikan Bapak Ibu, pertama harus menunjukkan atau ada deskripsi problem. Satu. Nah, problem ini harus didukung dengan data. Nah, mungkin ada yang tanya, belum penelitian kok sudah data. Nah, data yang dimaksud untuk mendukung problem penelitian itu adalah data yang diperoleh pada proses studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu bahasanya sebelum dibuat proposal itu menunjukkan datanya ini untuk mendukung problem yang diangkat oleh peneliti. Itu. Nah, setelah dukungan datanya itu ada, maka kemudian didukung teori. Nah, teori ini lebih kepada menunjukkan deskripsi yang berlawanan dengan problem. Berlawanan dengan problem itu maksud saya, kalau misalkan problemnya itu akhlaknya menurun atau akhlaknya rendah, nah kalau yang tinggi seperti apa? Teori siapa yang mengatakan moral atau akhlak tinggi itu harus begini gitu. Karena yang ditemukan ada akhlaknya menurun. Maka yang dimaksud dengan teori itu lebih kepada penjelasan terhadap teori yang mengatakan idealnya akhlak mulia itu seperti apa gitu. Tentu karena teori ya harus memuat juga di akhir pernyataan kutipan itu penulisnya siapa atau yang disebut dengan pemilik teori itu siapa itu. Itu yang kaitannya dengan teori. Nah, kalau kita bicara tentang problem itu, kita kan ingat antara idealitas dengan realitas. Realitas itu adalah kenyataan atau kasusnya atau problemnya, kemudian idealitas itu teorinya yang seharusnya. Itu yang berkaitan dengan teori. Nah, setelah teori itu dikemukakan Bapak Ibu, tolong kemudian didampingi atau ditindaklanjuti dengan pertanyaan penelitian atau research question. Research question-nya harus muncul. Menanyakan tentang
apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab timbulnya problem itu kan gitu. Kalau misalkan persoalannya pembelajaran, bagaimana pembelajaran materi haji itu misalkan banyak yang atau misalkan mayoritas peserta itu tidak bisa memahami terhadap materi itu. Yang ditanyakan bagaimana pembelajarannya, bukan materinya tapi pembelajarannya, penyampaiannya yang mengakibatkan peserta didik banyak yang tidak memahami atau yang tidak mencapai KKM tadi. Itu pertanyaan penelitiannya seperti itu. Nah, kemudian pentingnya penelitian juga harus diungkapkan di akhir Bapak Ibu. Gimana pentingnya penelitian? Apa juga harus menggunakan kata penting? Tidak sebenarnya. Tetapi kalau misalkan problem itu tidak diatasi, maka yang terjadi adalah bla 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 gitu. Misalkan pertanyaan apa namanya untuk menunjukkan pentingnya persoalan itu diteliti atau dilakukan PTK itu harus ada di akhir paragraf itu. Misalkan rendahnya penilaian yang disebabkan oleh proses pembelajaran tidak kondusif, tidak menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, maka dimungkinkan atau diduga hasil pembelajarannya pun juga akan mengalami penurunan sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Nah, pernyataan seperti itu orang membaca sudah menunjukkan tentang pentingnya persoalan itu diteliti gitu maksudnya. Tidak harus ada kata-kata pentingnya. Tidak harus ada kata penting, tapi dengan pernyataan seperti orang memahaminya bahwa penelitian itu memang penting kan. Sama halnya kalau di penelitian secara umum, misalkan persoalan kenakalan remaja yang sedang terjadi atau yang terjadi di sekolah A tidak segera mendapatkan perhatian dan solusi, maka akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang akhirnya penerimaan siswa baru akan mengalami penurunan juga. Misalkan seperti itu. Jadi pernyataan seperti itu menyampaikan bahwa persoalan ini penting, maka harus ditangani. Kalau nggak ditangani, maka masyarakat akan turun, kepercayaan menurun. Kalau kepercayaan menurun, otomatis masyarakat akan enggan memasukkan anaknya ke sekolah tersebut gitu. Itu yang disebut dengan pentingnya penelitian. Tentu bicaranya terhadap problem itu. Ya kuncinya kalau problem ini tidak diatasi atau tidak segera dikasih jalan keluar atau solusi, maka dampak yang akan diperoleh, yang akan muncul adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Kan gitu. Yang selanjutnya akan berdampak pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru akan mengalami penurunan. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan pernyataan kepentingan terhadap penelitian itu dilakukan. Nah, kemudian di akhir kalimatnya baru mengatakan upaya menemukan atau mengatasi problem ini melalui PTK dengan judul bla 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 gitu. Itu di latar belakang Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan identifikasi masalah. Kalau ada yang menggunakan identifikasi masalah, maka problem yang ditemukan, yang diprioritaskan itu harus
harus menjadi salah satu bagian dari identifikasi masalah. Karena beberapa kali saya menemukan skripsi, tesis, itu tidak ada yang dibahas di penelitian itu ternyata di identifikasi masalah itu tidak muncul, justru masalah yang lain yang muncul, problem lain. Yang dibahas kok malah nggak muncul di antara dari sekian identifikasi masalah itu. Kemudian kalau ada pembatasan masalah Bapak Ibu atau ada pembatasan masalah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam tulisan karya ilmiah pembatasan masalah atau yang disebut di kualitatif fokus penelitian itu lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya akademis, bukan bersifat teknis. Misalkan begini, teknis itu. Mengingat penelitian ini membutuhkan dana, waktu, kemudian tenaga yang tidak memungkinkan peneliti menyediakan secara sempurna, maka penelitian ini dibatasi dalam hal-hal 1, 2, 3 misalkan. Nah ini namanya teknis, Pak. Namanya teknis. Alasan tenaga, waktu itu berkaitan dengan teknis, bukan akademis. Nah yang akademis seperti apa contohnya? Misalkan begini. Problem atau masalah bla 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 gitu ya. Yang akan dilakukan dalam penelitian ini agar tidak terjadi bias atau bias pemahaman oleh para pembaca hasil penelitian, maka penelitian ini dibatasi tentang bla 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 bla. Nah, itu akademis, Pak. Jadi pertimbangan itu bagaimana sebenarnya hasil penelitian kita itu bisa difahami mudah difahami oleh pembaca apa yang kita buat itu gitu. Karena kalau terlalu luas maka yang muncul adalah bias pemikiran atau bias pemahaman terhadap apa yang menjadi hasil penelitian yang kita tulis itu. Maka dasarnya adalah bagaimana penelitian itu bisa difahami oleh orang banyak dan mudah difahami, tidak menimbulkan bias pemahaman atau kaburnya pemahaman, bahasanya bias itu kan itu. Jadi membingungkan gitu loh maksudnya. Maka dengan bahasa bias pemahaman. Nah itu yang berkaitan dengan pembatasan masalah atau di dalam kualitatif itu istilahnya menggunakan fokus penelitian. Alasannya maksudnya argumentasinya itu jangan argumen teknis, tapi argumentasi yang akademis itu. Nah, kemudian selanjutnya rumusan Bapak Ibu. Rumusan itu kalau PTK itu lebih menggunakan kata-kata tanya yang sifatnya membutuhkan jawaban iya atau tidak. Bukan bertanya tentang bagaimana atau cara. Kan itu. Nah, oleh karena itu kan nanti muncul yang disebut dengan hipotesis tindakan. Bukan hipotesis statistik, bukan. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan itu dugaan yang dianggap oleh peneliti mampu mengatasi problem. Karena problemnya problem pembelajaran ya tentu kalau misalkan dari analisis awalnya karena metodenya, maka metode itu yang dipertanyakan. Misalkan apakah metode jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar? Intinya kan itu. Nah, anaknya misalkan siswa kelas ini dan itu kan kelengkap. Tapi yang penting
apakah strategi jigsaw dapat meningkatkan pemahaman atau meningkatkan prestasi hasil belajar materi pernikahan, kan gitu. Itu rumusan masalah di PTK. Karena kalau kita bicara rumusan, lebih pada upaya bagaimana menjawabnya iya atau tidak, kan gitu. Kalau iya atau tidak, maka model pertanyaan bukan bagaimana gitu, tapi apakah gitu. Apakah tindakan yang diduga sebagai tindakan yang mampu dipakai untuk mengatasi problem itu benar-benar dapat mengatasi atau tidak, kan itu intinya begitu. Hanya redaksinya adalah apakah jigsaw atau apakah strategi jigsaw dapat meningkatkan prestasi hasil belajar materi bla bla bla. Jangan menggunakan bagaimana strategi jigsaw dapat meningkatkan, bukan bagaimana. Nanti kalau bagaimana tuntutannya adalah proses. Padahal PTK itu dengan rumusan PTK yang model dengan hipotesis tindakan itu kan sebenarnya ingin membuktikan tindakan yang akan dilakukan nanti akan berdampak pada hasil belajar yang menjadi problem penelitian itu. Itu untuk rumusan masalahnya Bapak Ibu. Kemudian tujuan penelitian itu menyesuaikan dengan rumusan. Pertama adalah dari sisi kuantitas jumlah. Kalau rumusan satu ya berarti tujuannya satu. Nah, Bapak Ibu guru yang dulu-dulu ya masih ada yang rumusannya satu tapi malah tujuannya malah 2, kadang-kadang 3 gitu. Itu tidak konsisten dengan tujuannya. Karena tujuan itu untuk melihat apakah rencana di rumusan masalah itu bisa terjawab betul atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang berkaitan dengan rumus tujuan itu hindari kata pertanyaan yang di dalam rangkaian kalimat. Misalnya begini. Ingin menjelaskan apakah jigsaw mampu meningkatkan prestasi belajar, bukan begitu. Karena di dalamnya ada kata-kata bagaimana. Tujuan itu enggak ada itunya. Ya langsung mestinya penelitian ini bertujuan, misalkan satu ya bertujuan menjelaskan metode jigsaw atau strategi jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar materi pernikahan, misalkan seperti itu. Jadi di dalam kalimat tujuan itu upayakan menghindari kata pertanyaan yang seakan-akan menanya kepada pembaca bagaimana gitu. Karena ini tujuan. Itu yang tujuannya. Ya manfaatnya kembali lagi, kemudian yang kontribusi atau manfaatnya ya PTK itu bagian dari atau termasuk penelitian dasar. Nah, penelitian aksi atau tindakan Bapak Ibu, namanya atau PTK. Kalau tindakan berarti kontribusinya berkaitan dengan persoalan praksis, bukan teoritis. Nah, ini kadang-kadang latah yang saya lihat itu. Misalkan karena terbiasa itu ya copy paste yang muncul itu di manfaat kontribusinya adalah secara teoritis meningkatkan atau menambah khazanah pengetahuan. Itu kan teoritis. Itu tidak menjadi manfaat dari atau kontribusi dari penelitian tindakan kelas, karena tujuannya tindakan kelas itu secara praksis mengatasi problem yang muncul. Maka cukup sebenarnya tujuan itu tujuan praktisnya, bukan tujuan teoritisnya. Jadi tidak ada teorinya, karena kalau teori prosesnya lama.
harus ada kajian filsafatnya, kemudian paradigmanya seperti apa, kenapa itu dikembangkan dan lain sebagainya. Itu ada pengembangan lewatnya gitu kalau teori, Pak. Kalau mengembangkan teori. Atau yang disebut dengan basic research itu kan teori-teori yang mendasarkan pada pengembangan teori, bukan sekedar praksis. Tapi kalau PTK lebih pada praksisnya, maka tujuan kontribusinya, manfaatnya cukup dengan manfaat praktisnya aja, nggak usah teoritis. Sama dengan begini Bapak Ibu, kalau model PTK atau tindakan. Misalkan tahun 2019 itu kan ada COVID. Maka orang bagaimana meneliti ini? Tujuannya meneliti ini apa? Tujuannya adalah ingin mengatasi penyakit COVID-19. Caranya bagaimana? Karena itu disebabkan oleh virus, maka berlomba-lomba untuk menentukan atau membuat antivirus. Gitu. Karena tujuannya membuat antivirus itu hanya mengatasi problem COVID-19, maka virus itu sendiri, antivirus itu sendiri tidak akan dipakai lagi kalau virus sudah nggak ada gitu loh. Jadi itu yang dimaksud dengan bersifat praksis penelitiannya, bukan teoritis. Masuk kategori applied research, bukan basic research. Itu kalau dilihat dari tujuan penelitian secara umum. Itu yang manfaat Bapak Ibu. Kemudian, oke, sebelum saya lanjut, saya ingatkan lagi kembali sebentar Pak, lupa tadi. Yang di latar belakang masalah Bapak Ibu, tolong antara paragraf 1, 2, 3 sampai paragraf terakhir itu ada hubungan, ada keterkaitan. Kalau saya mengistilahkan paragraf 1 itu harus menginspirasi munculnya paragraf 2. Paragraf 2 menginspirasi munculnya paragraf 3. Terus nanti sampai paragraf terakhir itu sambung gitu loh. Nah seringkali kita ketemui itu paragraf 1 itu tidak sambung, bicara lain gitu. Bagaimana melihatnya sambung atau tidak, menggambarkannya? Paragraf 1 menginspirasi 2, 2 ketiga, 3 keempat. Misalkan begini, kalau kita bicara tentang tangan, di paragraf pertama itu menjelaskan tentang apa sih sebenarnya makna tangan. Kemudian tangan ini sebenarnya terbuat dari apa? Secara definisi itu apa sebenarnya tangan itu? Unsur-unsur itu tangan itu apa ada? Unsurnya ada apa saja tangan itu? Nah, kalau kita tujuannya yang berkaitan dengan akan membahas tentang meneliti tentang ibu jari, maka mulai pertama rumusan dia di paragraf pertama sudah bicara tentang tangan secara umum. Kemudian yang kedua misalkan bagian-bagian tangan. Nah, bagian 3 mau mengarah kemana? Mau mengarah ke jari, bahas 3 tentang jari. Salah satu di antara jari yang ada di paragraf 3 mesti membahas tentang menyebut tentang ibu jari. Nah, sebutan ibu jari itu kemudian dibahas di paragraf 4 gitu loh. Itu yang saya maksud menginspirasi, ada hubungannya, ada keterkaitan paragraf akhir ke atasnya sampai yang paling atas. Jangan terpisah. Misalkan bicara tentang akhlak mulia gitu ya, misalkan pendidikan Islam. Tahu bicara yang kedua adalah bicara tentang undang-undang pendidikan. Ini kan walaupun kata pendidikan, tapi kan pendidikan agama itu sebenarnya kan di bawah pendidikan umum. Di bawah undang-undang pendidikan nasional. Nah mestinya membahasnya dulu adalah pendidikan nasional. Baru membahas paragraf kedua tentang bahas pendidikan agama dan keagamaan.
Nah, di antara pendidikan agama dan keagamaan yang memang punya perbedaan, yang kita tuju mau pendidikan agama atau keagamaan. Kalau akan bicara tentang pesantren, maka itu wilayah yang harus dikaji berikutnya bukan lagi pendidikan agama, tetapi pendidikan keagamaan. Hierarkinya seperti itu. Nah, kalau pendidikan agama dan keagamaan secara yuridis disebutkan di PP nomor 55 tahun 2007 misalkan, maka di paragraf berikut yang berkaitan dengan pendidikan agama, keagamaan dan agama itu ada di Permenak. Nah, Permenak membedakan apa bedanya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Nah, paragraf berikutnya baru bicara tentang pendidikan keagamaan. Nah, keagamaan itu ada berapa dan sebagainya. Kalau mau ke Islam, baru paragraf kelima bicara tentang pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren. Maka tidak akan menyangkut persoalan pendidikan keagamaan di Hindu, di Kristen, di Konghucu, tidak. Tapi sudah lebih ke spesifik ke pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam yang mana yang mau dibahas? Oh, tentang tinjauan terhadap kurikulum. Ya, nanti bicara kurikulum pendidikan agama Islam. Kan itu. Pendidikan pesantren kan itu. Karena tadi tujuannya lebih pada kan meneliti tentang persoalan di pesantren. Itu yang bagaimana cara menyusun di latar belakang Bapak Ibu seperti itu di dalam penelitian. Kemudian kelanjutannya Bapak Ibu berkaitan dengan teori. Teori itu selalu bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan di judul. Di antaranya adalah persoalan atau problemnya. Kemudian yang kedua juga strateginya atau tindakan apa. Itu yang perlu dicari teori-teorinya untuk memperkuat itu. Nah, kemudian yang tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang perlu diungkap apa? 1, hasil penelitian itu nama peneliti. 2, status. Status itu maksudnya penelitian dalam apa? Dalam skripsi atau dalam tesis atau disertasi. Itu maksudnya status. Kemudian tahun berapa penelitian itu dilakukan? Kemudian judulnya apa? Setelah judul, tujuannya penelitian itu apa? Baru bicara tentang metodenya. Yang digunakan di penelitian itu metodenya apa? Metode itu yang mulai dari jenisnya, kemudian dari subjek penelitiannya dan hasilnya. Setelah penelitian, setelah metode penelitian, maka harus mengemukakan hasil penelitiannya apa. Baru paragraf terakhir membahas tentang atau mendeskripsikan tentang perbedaan dan persamaan dengan apa yang kita tulis, apa yang kita teliti. Misalkan penelitian di atas bicara tentang A, B, C, sementara judul peneliti lebih mengarah pada C dan D, nah, gitu loh. Itu menunjukkan ke situ di paragraf terakhir di bagian studi penelitian terdahulu. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian hipotesis tindakan. Ya, hipotesis tindakan itu namanya dugaan. Ya tadi saya katakan bahwa misalkan tindakan apa yang dianggap oleh peneliti mampu mengatasi problem itu. Nah, itu yang dimaksudkan di tindakan. Misalkan penggunaan strategi jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar PAI materi pernikahan. Itu namanya hipotesis tindakan. Nah, nanti akan dibuktikan dalam proses penelitian itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
yang perlu diperhatikan lagi adalah karena ini masih proposal tentang jadwal. Jadwal harus disebutkan di jadwal tanggal berapa, bulan apa, itu harus jadwalnya. Kemudian sebelumnya sistematika pembahasannya mau dibuat seperti apa? Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Nah, untuk menggunakan istilah bab itu Bapak Ibu jangan menggunakan huruf Romawi. Misalnya bab Romawi 1 bukan, tapi bab pertama berisi bla 1 2 terus bla 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 bla, tapi bentuknya paragraf, jangan parsial 1 2 3 tapi jadi paragraf. Kemudian bab kedua, bab ketiga, bab keempat itu ya. Jadi jangan menggunakan bab Romawi angka Romawi 1. Bab 2 itu menggunakan Romawi 2, bukan itu, tapi dibuat bab kedua, bab 3, bab keempat, kemudian isinya apa jadi dalam itu. Kemudian jadwal Bapak Ibu direncanakan secara matang, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu Bapak Ibu jangan lupa nulisnya berbeda dengan footnote. Kalau footnote itu menggunakan nama terus judul buku, tapi kalau nama itu kalau dua nama, satu orang punya nama dua nama atau dua kata, maka di daftar pustaka itu nama kedua didahulukan dipisah dengan koma. Perlu juga dipahami Bapak Ibu, untuk daftar pustaka itu dalam satu buku kok ditulis lebih dari satu halaman, satu baris, maka baris 1 dan kedua ketiga itu spasinya 1. Kemudian baris keduanya menjorok masuk kalau daftar pustaka. Menjorok masuk bukan yang baris pertama, tapi baris kedua 7 ketukan masuknya. Kemudian kalau di lingkungan Kementerian Agama kayak Bapak Ibu sekarang ini itu tahunnya nanti di belakang. Kalau di pendidikan umum, perguruan tinggi umum tahunnya itu di tengah. Judul, nama penulisnya, kemudian tahun, baru judul. Tapi kalau untuk kita, nama, kemudian judul, kemudian koma, buka kurung, kota penerbit, kemudian nama penerbit dan tahunnya di belakang. Itu daftar pustaka di lingkungan Kementerian Agama Bapak Ibu, jangan lupa itu. Kemudian menulis judul di footnote maupun di daftar pustaka tidak menggunakan huruf kapital semua, tapi huruf kapitalnya cukup di huruf pertama setiap kata. Huruf kedua, tiga dalam kata itu sudah pakai huruf kecil, bukan huruf besar. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk memberikan tambahan informasi untuk Bapak Ibu dalam menyusun proposal. Ya, termasuk yang kalau nggak salah besok kan sudah masuk membahas tentang bikin instrumen. Instrumen itu Bapak Ibu dibuat dari indikator. Nah, indikator itu diturunkan, dibuat atau rinciannya diperoleh dari variabelnya, dari persoalannya. Tadi kalau P3 ada 2 masalah ya, variabel pertama itu dipecah jadi bagian-bagian tersendiri, yang kedua juga itu, kemudian bagian-bagian ini bisa diperkecil lagi yang namanya indikator. Nah, indikator itulah kemudian dibuat instrumennya. Kalau instrumennya itu pengen menggunakan instrumen pertanyaan misalkan itu atau angket dalam bentuk pertanyaan. Ya kalau bentuknya pernyataan juga bisa aja, tetapi harus berangkat indikator-indikator itu. Nah, Bapak Ibu, indikator 1 itu bisa dipakai atau dibuatkan 2 atau lebih pertanyaan. Jadi jangan tunggal gitu maksud saya. Upayakan bisa membuat 2 ke atas, minimal 2 pertanyaan lah atau 2 pernyataan untuk untuk satu indikator. Kenapa harus begitu? Karena
indikator ini kalau nanti salah satu pertanyaan, kalau hanya satu, kalau pertanyaannya ternyata tidak bisa mewakili untuk mendapatkan data, maka hilang indikator itu tidak akan dapat data. Tapi kalau ada dua minimal, maka yang satu mungkin tidak sesuai, yang satu akan ada jawaban yang sesuai. Sehingga tidak harus mengulang membuat pertanyaan lagi gitu loh. Itu yang berkaitan dengan pembuatan instrumen. Baik, saya kira itu pengantar saya, biar nggak terlalu banyak, terlalu lama Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah membaca modul, saya hanya memberikan penguatan-penguatan aja. Saya kasih kesempatan barangkali ada yang mau bertanya berkaitan dengan penyusunan proposal. Monggo silakan. Monggo. Mas Bana Alkowi. Iya, Pak. Silakan. Pangapunten, Pak. Sebenarnya banyak sekali yang mau saya bertanyakan, Pak, terkait dengan penyusunan PTK ini, tapi untuk poin-poin terpenting dulu. Untuk yang pertama, Bapak, ini kan tadi di LMS itu kan sudah muncul terkait dengan format PTK. Terus kemudian dari format PTK tersebut dijabarkan oleh Pak Juk sendiri menjadi kerangka PTK itu agak dipersingkat, Pak. Terkait dengan yang di LMS tadi ada pendahuluan, daftar isi dan lain sebagainya. Kemudian Pak Jo tadi menyampaikan langsung ke latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pangapunten kalau saya salah, manfaat penelitian, kemudian landasan teori penelitian terdahulu. Nah, ini kita mengacunya ke format PTK yang ada di LMS atau kerangka PTK yang Pak Jo sampaikan tadi, kan gitu. Karena kalau yang disampaikan Pak Jo tadi lebih simple, tidak serumit yang ada yang format yang ada di LMS, Pak. Terus kemudian Pak. Nih, latar belakang masalah niku minimal itu berapa paragraf, Pak, untuk penyusunan kerangka PTK ini. Terus kemudian di rumusan masalah tadi sempat kami menggarisbawahi itu kan agar tidak bias yang disampaikan oleh Pak Juk tadi, apakah strategi jigsaw dapat meningkatkan prestasi hasil belajar. Ini kan prestasi ada, hasilnya ada, kan gitu. Apakah strategi jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar ataukah dua-duanya diikutkan gitu, Pak? Itu dulu, Pak. Matur sembah nuwun. Yang pertama, saya mengatakan prestasi dan hasil itu sebenarnya kan salah satu. Tidak dua-duanya gitu. Karena kan ada orang yang menggunakan istilah prestasi belajar. Tapi ada yang menggunakan hasil belajar. Cuma kalau saya sarankan yang secara teori itu ada. Misalkan di undang-undang istilah yang sering digunakan, yang digunakan di dalam undang-undang pendidikan misalkan, atau Permendikbud itu menggunakan istilah prestasi belajar. Ya menggunakan yang itu gitu maksud saya. Karena saya membaca beberapa itu ada aja yang menggunakan dua-duanya tapi tidak dalam satu. Satu ada yang menggunakan prestasi, ada yang menggunakan istilah hasil belajar. Gitu. Jadi lebih pada bagaimana Bapak Ibu bisa membedakan, tapi membedakan karena memang teori yang dipakai ada gitu loh maksud saya. Jadi cukup salah satu aja yang dipakai. Kemudian yang latar belakang paragraf itu tidak ada batasan. Tergantung kajiannya itu bahasanya apa, sebanyak apa gitu kan, materinya itu banyak apa. Nah kalau PTK biasanya tidak terlalu banyak. Tapi biasanya bahasanya, penjelasan, deskripsi di dalam satu paragraf itu kadang-kadang berbeda. Nah, patokannya dalam paragraf itu menurut ahli bahasa Indonesia, satu paragraf itu minimal 2 kalimat sempurna. Itu minimal.
Ya ada yang skripsi kadang-kadang 1 halaman 1 paragraf itu saking nggak ngerti cara membuat paragraf itu. Jadi paragrafisasinya seperti itu. Nah kemudian yang pertama tadi pertanyaan tentang formatnya. Ya sementara biar nggak bingung ikuti format itu aja, tetapi di dalamnya tolong apa yang saya sampaikan itu muncul di situ gitu loh. Walaupun kepalanya itu pakai pengantar ya monggo aja pengantar, tapi isinya harus dilihat. Ya isinya harus seperti yang saya katakan. Nanti kan saya akan lihat itu. Ada enggak di latar belakang dengan apa yang saya katakan itu. Nah kalau enggak ada berarti kan sebenarnya tuntutan di latar belakang itu kan belum terpenuhi. Misalkan enggak ada pertanyaan. Nah terus bagaimana? Yang ditanyakan apa? Untuk menimbulkan upaya melakukan penelitian itu. Kan itu. Misalkan seperti itu. Jadi kalau formatnya ya kalau ada yang di LMS ya ikuti itu aja. Tapi maksud saya poin-poin penting yang saya katakan itu bisa ada di dalamnya. Kalau saya menggunakan istilah latar belakang, kalau kemudian formatnya pakai kata pengantar, ya kalau sudah kita sepakati nggak ada masalah. Cuma maksud saya isinya yang harus terdiri dari beberapa hal yang saya sampaikan itu. Gitu ya. Apa maksudnya? Oke, Pak. Intinya kan Mungkin gini, yang Pak. lain, Bapak Yang Ibu. Punten ya, Pak. Di bab 1 itu kan sebenarnya sudah masuk ke kerangka PTK yang disampaikan panjenengan tadi. Ya. Di situ kan di atasnya bab 1 itu kan ada pendahuluan, daftar isi. Itu harus kita juga menyusun itu kah? Karena kan itu kalau melihat dari penelitian terdahulu itu masuknya sudah ke PTK jadi itu, Pak. Kalau pendahuluan itu. Ya, kita dahulu kan mesti begitu. Nggih. Jadi penelitian orang yang kita bisa ambil bagian yang menjadi dasar kita juga melakukan penelitian itu. Nggih. Kan bisa Masuk jadi problemnya itu beda. Atau problemnya sama tapi aspeknya kan beda. Maka kemudian itu sebenarnya di penelitian terdahulu itu kan untuk menunjukkan bahwa apa yang kita tulis itu bukan plagiasi gitu loh. Intinya itu. Artinya penelitian kita beda kan gitu. Ya bisa aja beda dari problemnya, bisa beda problem tapi dari bagian aspeknya, bisa jadi beda dalam penetapan metodologinya kan gitu. Makanya harus ada pertanyaan itu. Sehingga orang di antara kalau di artikel ada istilah pembaruan, novelty. Novelty itu satu pernyataan yang memang menunjukkan beda dengan apa yang sudah diteliti orang. Kemudian bisa memposisikan bahwa penelitian saya itu sebagai apa? Pelengkap, penerus, atau sesuatu yang baru di luar dari apa yang sudah ada kan itu. Itu di tingkat internasional juga begitu. Gitu ya. Maksudnya seperti itu. Iya, Pak. Nggih. Yeah. Mungkin yang lain, monggo Bapak Ibu. Silakan kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, nah Mas Yusuf ditunggu malah muncul. Mana Mas Yusuf Ubaidillah? Monggo. Permisi Bapak, izin Oh, bertanya. di sini aja. Ya, monggo. Meneruskan pertanyaan dari Pak Bana tadi, saya masih agak ragu Bapak. Maksudnya ini nanti itu masih membuat proposal pengajuan judul PTK atau sudah membuat PTK yang sudah jadi itu toh Bapak? Ya masih proposal kan judulnya tugasnya proposal kan. Nah perlu Berarti saya ingatkan Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu itu namanya proposal. Jadi ya sistematikanya kan
Jelas ada kan itu ya di situ. Nah, tempo hari itu ada PTK itu proposal itu sudah ada kesimpulan. Kan jelas itu konsep punya orang. Wong proposal kok ada kesimpulan ini gimana? Proposal itu kan panduan untuk melakukan penelitian. Kok sudah ada kesimpulan itu logikanya di mana kan itu? Kan itu menunjukkan kalau mohon maaf ya, kan belum ngerti PTK membedakan proposal dengan hasil penelitian itu kan belum bisa. Ada yang nulis tahu-tahu sudah bab 4. Terus ada daftar pustakanya. Lah ini bab 5-nya mana? Padahal masih proposal. Ya nggak ada itu bab 4 pembahasan dan sebagainya. Oleh karena itu proposal ya proposal artinya usulan gitu. Makanya menggunakan metodologinya atau menulis metodenya itu sifatnya lebih ke teoritis belum praksis. Nah, nanti Bapak Ibu dalam perjalanan PPG ini nanti di akhir Bapak Ibu juga harus ada proses penelitian sehingga nanti ada laporan hasil penelitian yang mulai dari judul sampai kesimpulannya apa. Itu laporan hasil penelitian. Itu nanti Pak. Setelah Bapak Ibu berticing, kemudian kalau nggak salah, setelah kompre kalau nggak salah sebelum kompre itu urutannya saya lupa itu PTK Bapak Ibu harus selesai gitu. Kalau nggak salah setelah PPL, setelah praktek pembelajaran. Karena pembelajarannya harus berbasis PTK sehingga nanti ada laporan gimana PTK yang ditulis di proposal itu dijalankan, kemudian nanti di akhir bagaimana hasil pembahasan itu dibuat atau ditulis di dalam bentuk kesimpulannya itu. Ini masih proposal Pak Yusuf ya. Oke. Makanya kalau penjenengan lihat di di sistematikanya kan nggak ada pembahasan, belum ada data, pengumpulan datanya belum ada, apalagi kesimpulan kan itu. Paling-paling yang terakhir itu jadwal, sebelum jadwal itu sistematika pembahasan yang direncanakan kan. Gitu Pak Yusuf ya. Oke, Bapak. Terus satu lagi Bapak. Oke. Terkait footnote tadi, apakah wajib harus dikasih nggih Bapak? Oh iya. Dan untuk membuktikan secara keilmuan bahwa jenengan itu ngutip itu kan harus ada footnote. Oke, Bapak. Nah, yang lebih penting lagi Bapak Ibu di dalam menulis misalkan di bagian teori itu ya, misalkan dari definisi, Bapak Ibu seharusnya menggunakan sintesis ya. Misalkan satu definisi kata apa gitu. Ada beberapa orang misalkan 5 ahli yang memberikan definisi 1, 2, 3, 4, 5. Maka paragraf terakhir sebaiknya Bapak Ibu juga punya pendapat yang merangkum dari 5 pendapat itu. Intinya apa kan? Itu namanya sintesis kan. Jangan dikutip tok, pindah bab kutip tok, bukan begitu. Sehingga diharapkan Bapak Ibu itu akan bisa atau terbiasa setiap membaca pendapat 2-3 orang itu bisa menarik benang merahnya kan gitu. Bukan sekedar dikutip 5 baris ditumpuk di situ, berikutnya paragraf kutipan lagi, bukan sekedar itu. Sebaiknya dikasih bahasanya ya bahasa yang mudah dipahami, dikomentari kan gitulah. Atau dicari sarinya, dicari benang merahnya dari pendapat-pendapat itu seperti apa. Tentu berdasarkan pikiran dan kesimpulannya peneliti maksudnya. Gitu nggih, Pak Bana? Iya, matur suwun Pak. Mungkin yang lain ini Bu Maratul Jamila. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak. Bu? Sebentar saja.
Untuk terkait dengan review hari Rabu ya Bapak ya jadinya. Nggih, hari Rabu. Untuk yang direview nanti tugas yang berapa sampai berapa? Ya semua Ya. Pak, Bu. Dari tugas 1 Semua. sampai 12. Ayo. Ya memang begitu. Jadi dijadikan 2 aja Pak. Bagaimana? Jadi dijadikan 2. 1 sampai 6 mungkin 1 kali review. Ya terserah aja, tapi yang direview kan semua tugas 1 sampai 12. Iya, betul. Itu. Jadi nanti kan ada, kalau nggak salah kan 2 hari atau 3 hari itu loh Bu. Nah nanti misalkan hari Yang pertama Rabu, ya kita review dari nomor 1 sampai 6. ya separuh. Hari kedua 27 sampai 12. Yang ketiga nanti PTK gitu loh Bu. Oke. Artinya di kontrak belajar itu kan ada target waktu review itu. Oke. Ngoten nggih? Oke. Terus teman-teman ini loh Bapak, untuk yang sudah saya baca di tugas 1 itu terutama yang pengambilan CP. Pengambilan CP itu dasarnya itu enggak tahu dari mana ya. Yang seharusnya itu kan banyak yang sudah benar tapi juga banyak yang belum benar. Harusnya kan ambilnya dari BSKAP yang 033. Apa mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah melaksanakan kurikulum yang terbaru tapi belum dilaksanakan itu, bukunya belum ada di sekolah masing-masing. Sampun wonten Pak yang melaksanakan kurikulum yang 032. Halo. Monggo Bapak Ibu yang di lapangan di sekolah-sekolah gimana sekolahnya? Ya itu ketika kalau belum itu jangan dicantumkan di sana Bapak. Nanti bertabrakan, di atasnya ngambilnya di 033, yang bawah yang di ATP itu ngambilnya yang terbaru, terus yang mana yang akhirnya nanti yang akan diambil kan gitu. Karena untuk yang tugas 1 itu corongnya itu kan kerangka dasarnya kita ngambil dari mana, kemudian nanti kita jabar-jabarkan kan ngoten. Dadose untuk semalam itu saya hanya mereview yang tugas 1 itu Pak, puyeng. Puyeng itu dalam artian teman-teman itu ngambilnya dari mana ini CP-nya gitu loh. Nah, ya mestinya kan ya saya kalau pertama kali kenapa saya kemudian mengidentifikasi latar belakang pendidikannya, kemudian ngajarnya di mana, itu kan banyak di negeri Bu. Nah, senahusnudon kalau guru-guru di negeri itu biasanya kan lebih dulu daripada yang swasta, kaitannya dengan penerapan kurikulum gitu loh maksud saya. Ya harusnya sudah tahu gitu loh, kan sudah berapa tahun ini. Tapi nggak apa-apa, yang kita semuanya belajar ya Bapak Ibu. Ya. Nanti yang di catatan nanti sekiranya saya kasih catatan, semoga Bapak Ibu untuk mau merubahnya. Biar nanti ada keruntutan mulai dari awal sampai ke pembuatan modul ajarnya atau RPP itu. Karena dari tugas 1, 2, 3 sampai berapa itu kan memang menuju ke modul ajar. Kalau awalnya sudah runtut dan pas, maka modul ajar tinggal ngeplek-ngeplekaken kan ngoten. Nggih. Nggih, ngoten mawon Bapak untuk bahasane kan ngeten to, Bu. Sing pentingnya niate pertama apik, yang berikutnya kan jadi baik gitu aja gitu. Kira-kira prinsipnya begitu. Jadi pekerjaan pertama itu sudah lurus, maka berikutnya insya Allah akan lebih lurus kan gitu. Tidak malah murat-marit kan itu. Logika kerjanya mestinya seperti itu. Tapi terkadang terbalik Bapak. Yang awal murat-marit, tapi ketika di modul ajar menjadi baik, nggak tahu dari mana. Iya, seperti itu kan, biasanya karena mulai nanti kan kaitannya dengan di peer teaching toh Bu, dengan di kompre itu kan kelihatan sekali nanti bagaimana dia Bapak Ibu guru ini menggunakan kurikulum itu seperti apa, menerapkan apa yang ditulis dan sebagainya, nanti kan di situ bisa dipantau. Iya. Baik, saya kira itu nanti beberapa hal yang akan dilakukan review Bapak Ibu. Yang merasa kurang tepat ya
monggo untuk diperbaiki sebelum direview. Ya, kemudian yang sudah saya kasih cantum misalkan plagiasi untuk diturunkan ya diturunkan gitu ya. Tapi yang jelas review di hari Rabu mulai itu akan kita mulai. Hanya harapan saya jangan ada tugas sampai 12 belum terselesaikan sebelum review pada saat review. Jadi semuanya harus sudah selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang masih merasa punya tanggungan banyak tugasnya itu tolong segera dicicil ya. Ini sudah saya kasih kelonggaran waktu yang luar biasa Bu. Sampai sekarang tugas 5 aja ada yang belum naik itu kan ya. Biasanya dulu kalau saya cut ya kalau nggak mau ya sudah tinggal saja kan gitu aja. Ini betul-betul saya kasih waktu agar supaya Bapak Ibu untuk lebih sempurna maksud saya seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya kira itu waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 1 menit. Ampun Pak, tadi masuk lagi Pak, sekediman Pak. Apa? Nggih. Ampun Pak, niki wau sempat tadi mumet terus pipis pisan gitu. Ampun niki melihat dari